Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih cerita yang sama yang berjudul Fingerfin bagian 2. Ken, aku berharap bisa lolos seleksi karyawan tetap. Kasihan emak bapak di kampung, mereka sudah tua. Aku ingin hidup mereka tercukupi tanpa harus capek-capek di sawah orang lain. Aku gak suka sama Rudi, buat kamu aja. Kok kamu baik banget sama aku sih? Aku jadi gak enak setiap hari ditraktir makan terus. Kamu punya uang memang. Celotehan Wulan semasa hidup masih terngiang-ngiang jelas di telinga Niken, dengan membuat sayatan di hatinya kembali terasa. Berulang kali gadis itu menggosok pipi menggunakan sarung tangan. Masker yang sempat diturunkan pun kembali ia pasang demi menutupi kesedihan dari orang-orang sekeliling. Produk-produk siap packing di hadapan Niken tampak menumpuk hingga menunggu giliran input. Malam ini Niken bekerja tidak terlalu fokus. Beberapa produk sampai harus dikembalikan ke steknya karena missing control. Pengecekan operator sistem yang seharusnya Niken lakukan, ia lewatkan begitu saja. Conveyor yang bergerak berdasarkan child time menggeser produk secara otomatis ke next stack persekian detik waktu yang sudah ditentukan. Lampu indikator di depan line kembali menyala, menandakan operator quality control kembali menemukan produk yang tidak lolos sensor. Ada salah satu tahap pengecekan yang terlewatkan, sehingga memonitor pendataan akhir pada bagian finishing mengalami error sistem ketika menginput kelengkapan produk tersebut. Dari kejauhan, Bu Ambar tampak berjalan memasang wadah geram. Ia sudah 3 kali mendapat peringatan dari QC akibat kelalaian anak buahnya. Leader yang sudah bekerja selama hampir 20 tahun itu lantas menghampiri Niken yang sedang melamun menatap ke layar monitor. "Hei, kamu niat kerja gak sih?" Bu Ambar menepuk bahu Niken, namun mampu membuat gadis 20 tahun itu kaget bukan kepalang. Iya Bu." Niken mengusap dadanya, berusaha mengembalikan fokus. "Kamu niat kerja, jangan kebanyakan melamun." Wajah Bu Ambar semakin memerah. Bukannya menjawab, Niken justru celingukan seperti orang kebingungan. "Cari apa kamu?" tanya Bu Ambar. "Barcode Bu." Niken menjawab dengan wajah polos. "Itu yang di tanganmu apa sih? Ulekan." Suara Bu Ambar terdengar lantang, membuat seisi lain menertawakan tingkah gadis yang dikenal dengan julukan Ratu Overtime. Niken hanya tersenyum getir, kepalanya yang tidak gatal terus-terusan digaruk demi menghilangkan gugup. Niken meletakkan kembali barcode pada tempatnya, kemudian berbalik melanjutkan pekerjaan yang sempat tertunda. Niken tidak terlalu peduli dengan sorakan teman yang lain. Bahkan komplain Bu Ambar yang begitu menggebu-gebu pun tidak sama sekali ia hiraukan. Bu Ambar memang dikenal sadis. Kalau sudah mengomel, Niken yang sudah terbiasa hanya berdiri pasrah sambil menebalkan kendang telinga. Konsentrasi Niken patah pada shift 2 malam hari ini. Kejadian aneh yang menimpa Luna di gudang maintenance memaksa mengingat kembali memori kebersamaan dengan Wulan yang sudah susah payah ia hilangkan. Wulan sudah tidak ada lagi di dunia, namun bayang-bayang keceriaannya masih jelas di hati gadis berkulit putih itu. Sementara itu di klinik pabrik, Luna tampak tertidur lelap di ranjang pasien ditemani oleh 2 orang perawat. Luna tertidur setelah dokter berhasil memberikan suntikan penenang. Keringat di wajah gadis itu tampak jelas
setelah hampir 1 jam mengamuk dan sulit dikendalikan. Sebelum Luna datang bersama Bu Ambar dan beberapa karyawan senior dengan didorong berangkar, gadis itu terus memberontak, berteriak tiap kali ada yang memegangi tangan dan kakinya. "Jangan suruh aku pergi, aku mau di sini. Aku nggak mau pulang." Kalimat itu yang Luna ucapkan berulang-ulang ketika mengamuk. Entah apa maksudnya. Dokter yang berjaga di klinik malam ini sedikit sulit memberi diagnosis. Ia hanya berpendapat bahwa kemungkinan Luna mengalami depresi akibat tekanan berat di tempat kerjanya. "Dia kesurupan," ucap salah satu perawat berkudung hijau Tosca yang duduk di sebelah kiri Luna. "Hush, jangan ngomong gitu, ini udah malam. Lagi pula kesurupan gak masuk dalam kategori medis. Kita positive thinking aja," perawat satunya menimpali sambil bergeridik. "Beneran," kata yang tugas pagi tadi, "ada 2 karyawan yang mengamuk-ngamuk gak jelas kayak gini. Bahkan mereka dipulangkan karena kebetulan klinik lagi penuh dengan pasien. Takut ganggu," kata yang lainnya. "Yang bener kamu, jangan nakut-nakutin dong." Perawat berambut sebau mencondongkan wajahnya penasaran. "Iya, aku serius. Semenjak kejadian karyawan meninggal kejepit mesin itu, setiap hari ada aja yang kesurupan. Bahkan dengar-dengar ada karyawan yang gak hadir di tempat kerjanya. Padahal data pasiennya ada. Pas dicari-cari, ditemukan lagi berdiri sendirian di ruang loker. Kayak orang linglung gitu. Please, jangan bikin aku gak berani ke toilet." Perawat di sebelah kanan Luna sampai tidak berani menatap lawan bicaranya. "Makanya aku saranin kalau mau ke toilet itu berdua atau bertiga, jangan sendirian. Soalnya aku juga dengar ada karyawan yang diganggu pas lagi buang air malam-malam. Lampu toiletnya tiba-tiba mati, nyala mati kayak ada yang mainin saklar." "Iya juga sih, aku juga waktu sip malam kemarin kayak ngerasa ada yang ngikutin dari belakang pas lagi jalan di tangga. Padahal waktu itu gak ada siapa-siapa, cuma aku doang." Kedua perawat itu tampak begitu serius membicarakan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di area pabrik akhir-akhir ini. Sampai tak sadar, pintu di belakang mereka tiba-tiba terbuka, lalu tertutup dengan sendirinya. Beberapa leader supervisor dan karyawan senior berdiri membentuk lingkaran kecil di dekat area office. Mereka tampak sangat serius membahas suatu hal yang mungkin sebagian orang masih menganggapnya tabu. Meski begitu, mereka harus tetap membahas persoalan itu secepatnya demi mengembalikan suasana kondusif pabrik tempat mereka bekerja. Bu Ambar yang merupakan salah satu saksi mata kejadian kecelakaan Wulan terlihat mendominasi pembicaraan. 2 leader dan 1 karyawan maintenance yang juga membantu proses evakuasi jenazah saat itu pun ikut memberi tanggapan atas desas-desus yang baru saja beredar. Setelah mayat gadis itu dibawa, saya sudah tidak menemukan apa-apa lagi selain bercak darah di mesin. Entah kalau memang matanya loncat karena tekanan yang sangat kuat. Andai benar pun salah satu cleaning service yang tugas malam itu pasti menemukannya, ujar salah satu maintenance yang minta untuk observasi kelayakan mesin saat kecelakaan terjadi. "Maksudku begini Pak, 2 hari lalu muncul kasus data presesi Wulan masih masuk ke sistem. Mosok iya orang yang sudah meninggal jarinya masih kelayaban mencet fingerprint? Kan gak mungkin toh. Lalu malam ini tiba-tiba teman-temannya kesurupan, nyari-nyari mata. Wes, lama-lama aku stres mikirin ini.
Bu Ambar menggeleng sambil memijat kening. Ya, tapi mau gimana lagi? Pihak keluarga korban menolak melakukan visum. Bagaimana kita bisa tahu kondisi jenazah korban lengkap atau tidak? Lagi pula kondisi kepalanya sudah hancur. Bisa jadi bagian mata pun ikut hancur. Supervisor berkemeja biru itu akhirnya angkat suara. Tapi yang jadi masalah saat ini, petinggi perusahaan memberikan putusan untuk menutup kasus tersebut. Apa itu tidak terlalu cepat? Jika memang kecelakaan itu terjadi karena human error, itu tidak akan jadi masalah. Tapi kalau ternyata ada unsur kesengajaan atau kelalaian pihak lain, itu harus diusut lebih jauh untuk membuka keadilan bagi korban juga. Bu Ambar semakin menekan nada bicaranya. Saya sependapat dengan Anda. Jujur saya agak kurang setuju atas pernyataan bahwa penyebab kecelakaan adalah karena korban tidak sengaja terpeleset skru, lalu jatuh dan kepalanya masuk ke dalam mesin. No problem, korban gak akan kenapa-kenapa kalau tidak ada yang menyalakan mesin. Kecelakaan ini terjadi sebelum kegiatan produksi dimulai kan? Berarti kondisi mesin harusnya dalam keadaan off. Pada saat itu, petugas maintenance mengeluarkan statementnya dengan sangat yakin. Pukul 00.15, 5 menit sebelum bel istirahat, seluruh pekerja tengah bersiap-siap merapikan kembali pakaian dan area kerja mereka sebelum bertolak menuju kantin untuk menikmati makan malam. Sebagian pegawai dari lini lain bahkan sudah ada yang sudah mencuri start lebih awal untuk mendapat antrean paling depan. Namun tidak sedikit dari mereka yang masih sibuk membersihkan sisa-sisa label dan skru yang berserakan di lantai agar tidak membahayakan orang lain. Konveyor yang dimatikan, produk-produk di atasnya telah ditutupi plastik agar terlindung dari masuknya benda-benda seperti debu, kertas, tinta, dan benda asing lainnya. Sebagian lampu pun telah dipadamkan, hanya lampu utama pada jalur lalu lalang yang dibiarkan menyala selama jam istirahat. Dering bel sontak membuat seluruh karyawan menghampur menuju pintu. Gemuruh entah kaki berbalut sepatu safety seolah-olah berlomba dengan riuh. Gurau dari ratusan orang yang tampak sumringah setelah hampir 4 jam merasakan letih bekerja tanpa jeda. Di barisan paling belakang, Niken, Mei berjalan beriringan, tidak seperti pekerja lain yang tampak berburu-buru. Langkah dua gadis seusia itu terkesan lambat dan menjauh dari keramaian. Kedua gadis itu kompak memasuki toilet untuk mencuci tangan terlebih dahulu, di saat yang lain memilih langsung mengantri makan agar tidak kehabisan menu spesial masing-masing selera. Ada yang bakar enggak malam ini? Maya membuka percakapan. Ia mulai merasa tak nyaman berduaan saat di toilet. Aku enggak tahu, paling ayam goreng sama telur balado. Tapi apapun lauknya, yang penting ada buah semangka untuk cuci mulut, sahut Niken seraya mengelap tangan menggunakan tisu. Kedua gadis yang masih memakai topi kerja itu berusaha bersikap santai. Mereka kompak menggosok sela-sela tangan dengan sabun cair, seperti tidak ada sesuatu yang mereka rasakan saat itu juga. Diam-diam, ternyata keduanya kompak menatap ke arah kiri cermin seraya bergantian. Wajah mereka sontak berubah saat melihat pantulan bayangan toilet di belakang mereka yang pintunya terbuka. Udah yuk, nanti kehabisan ayam goreng. Mei mencoba memberi kode pada Niken agar lekas menyelesaikan bersih-bersihnya. Perasaan Mei sudah mulai campur aduk. Lagi-lagi matanya mengarah pada satu titik yang membuatnya kembali bergidik.
Niken hanya mengangguk, meskipun tidak terlalu mengindahkan, tetapi ia paham dengan sikap Mei yang terlihat gugup. Niken yakin Mei juga merasa tidak nyaman sama seperti dirinya. Mereka akhirnya beranjak dengan masih berpura-pura bersikap biasa. Setelah keluar dari toilet, barulah keduanya lari kocar-kacir menuju kantin sampai mendapat teguran dari leader lain. "Kamu lihat itu kan?" cecer Mei pada Niken saat mereka sedang mengantri. "Nanti kita bahas di meja. Kakiku masih lemes, sumpah." Niken menjawab dengan napas naik turun. Satu porsi nasi dengan lauk ayam goreng, tahu goreng, capcay, dan buah semangka tersaji lezat di atas nampan 5 sekat berwarna silver berbahan aluminium. Setelah selesai mengambil jatah masing-masing, keduanya pun melangkah menuju meja kosong di bagian ujung dekat smoking area. Dulu sebelum Mulan meninggal, tempat itu adalah tempat favoritnya. Posisi mereka yang berdekatan dengan jendela kaca membuat view indah di luar bisa langsung dinikmati sambil menghabiskan makanan. Niken, Wulan, Mei, dan Luna menjadi terbiasa makan di sana karena Wulan selalu mengamankan meja itu terlebih dahulu sebelum dikuasai yang lain. "Habisin dulu makanannya, baru ngobrol, oke?" titah Niken yang sudah sejak tadi menahan amukan cacing di dalam perutnya. Mei mengangguk lemas. Ia tak yakin bisa menghabiskan makanan dalam kondisi jiwa yang ketakutan. 10 menit adalah waktu yang cukup untuk Niken menghabiskan makanan sampai bersih tak tersisa, sementara Mei masih belum berhenti mengantuk-antuk nampan dengan sendok tanpa memasukkan sebutir nasi pun ke dalam mulut. "Hei, dimakan, nanti lapar loh." Niken mengambil sendok dari tangan Mei, berusaha menyuapi temannya itu. Mei menepis suapan Niken sepelan mungkin, lalu menjauhi nampan yang masih terisi penuh dengan wajah yang sangat tidak berselera. "Nafsu makanku hilang." Mei memijit belan dahinya yang tertutup poni. Kenapa? Gara-gara pembalut bekas di toilet tadi?" terka Niken seraya mengangkat kedua alis. "Pembalut?" Mei tampak terkejut dengan ucapan Niken, sebab yang ia lihat di toilet tadi bukan sekedar pembalut bekas, tapi ada sosok perempuan yang menjilatinya. "Iya, pembalut. Di salah satu toilet di belakang kaca tadi. Aku lihat ada pembalut bekas. Merah banget lagi warnanya. Makanya aku langsung ngerasa gak nyaman. Banyak kan yang bilang pamali buang pembalut. Malam-malam lagi. Takut undang makhluk halus katanya," tegas Niken dengan ekspresi santai. "Ken, emang kamu gak lihat ada orang di dalam toilet itu?" Wajah Mei tampak memucat dengan bibir yang sedikit gemetar, seperti orang kedinginan. "Enggak, aku gak lihat siapa-siapa tadi," Niken menjawab sambil melempar wajah ke orang lain. "Ken, lihat mataku." Mei mengebrak meja dengan sedikit keras. "Aku lihat tadi ada perempuan lagi jongkok sambil jilatin pembalut. Aku gak tahu itu siapa, tapi dia ngeliatin aku sambil senyum-senyum. Kalau kamu gak lihat, berarti dia..." Mata Mei seketika memerah. Intonasi suaranya setara bisikan, tetapi terdengar begitu serius. "Udah, stop, kita bahas yang lain aja." Niken kembali memasang wajah acuh setiap kali ada yang berbicara semacam itu. "Weh, ini justru penting untuk dibahas. Luna kesurupan malam ini. Malam kemarin aku dengar ada yang kesurupan juga. Terus sosok perempuan kulihat di toilet tadi.
Aku sangat yakin ada sesuatu yang aneh dengan pabrik ini. Aku juga yakin ini pasti ada sangkut pautnya dengan kematian Wulan. Mei mendorong mundur kursinya, lalu melipat kedua tangan di atas perut. Niken menarik napas panjang. Stop, udah aku bilang stop. Aku paling gak suka sama pembahasan menyangkut Wulan. Aku gak suka temanku itu disangkut pautkan dengan kejadian aneh di sini. Lagi pula sosok yang kamu lihat tadi bukan Wulan kan? Jadi please berhenti jadi Wulan bahan pembicaraan. Kasihan dia. Niken berdiri dan mengambil nampan di meja. Kamu mau kemana? Mai ikut berdiri. Aku mau ke klinik lihat Luna. Aku ikut. Mai menghentikan langkah dengan menggenggam tangannya. Gak usah, aku takut nanti kamu ngomong macam-macam di depan Luna. Bisa shock dia. Niken melepaskan tangannya, lalu beranjak meninggalkan Mei yang masih mematung di tempatnya. Tak ada yang bisa Mei lakukan selain diam. Ia sedikit merasa bersalah karena terlalu berlebihan membahas persoalan Wulan di depan Niken. Sejak peristiwa kecelakaan itu, Niken memang terlihat sangat trauma sampai berhari-hari tak mau makan. Wajar saja mereka selalu kemana-mana berdua. Hal itu mungkin yang membuat Niken selalu marah tiap kali ada yang membicarakan sahabatnya yang sudah meninggal. Bu, tolong saya bu. Saya mau kasih tahu semuanya. Saya nggak mau dikejar-kejar rasa bersalah seperti ini. Saya takut bu. Luna terus menangis sambil menggenggam erat tangan Bu Ambar yang datang mengunjunginya di jam istirahat. Iya, tapi kamu tenang dulu, tarik napas, buang pelan-pelan. Kalau sudah tenang, kamu bisa cerita sama saya. Titah Bu Ambar sambil tangannya tak berhenti memijat tengkuk Luna. Luna pun terdiam. Ia berusaha meredam isakan dengan mengucap istighfar berulang-ulang. Bagus, sekarang kamu ceritakan sama saya pelan-pelan, ucap wanita 42 tahun itu seraya menatap lekat bawahannya yang masih sesenggukan. Bu, Wulan. Iya Wulan kenapa? Bu Ambar pelan menegaskan. Wulan bukan Wulan yang teledor. Wulan bukan orang yang ceroboh sampai ngebiarin sampah skril berserakan di area kerjanya. Wulan gak seperti yang orang-orang bilang. Dia gak salah. Ada orang yang sengaja mau menyelakain dia. Luna menggenggam erat tangan Bu Ambar sambil menangis. Lorong panjang dengan lebar 3 meter yang membelah kantor Serikat Karyawan dengan kantor HRD tampak begitu sepi. Derap langkah Niken yang sedang berjalan seorang diri terdengar lebih nyaring di sana. Dinding kaca tembus pandang yang terpampang di sisi kiri dan kanan menampakkan barisan bangku dan meja tak bertuan yang ada di dalam ruangan tersebut. Kantor Serikat dan HRD hanya dipakai untuk aktivitas kerja di siang hari. Itulah sebabnya dua kantor yang menjadi penghubung antara gedung kantin dan klinik pabrik selalu sepi dan gelap karena memang tidak ada karyawan yang bertugas di sana pada saat malam. Detup jantung Niken perlahan-lahan memburu. Ia sengaja memfokuskan perhatian pada layar ponsel agar matanya tidak terlena kemana-mana. Sesekali wajah terangkat demi memantau tujuan yang tak kunjung digapai. Berjalan di tengah hawa takut membuat Niken merasa jarak dari kantin ke klinik lebih jauh dari biasanya. Niken memutar daun pintu dengan cepat. Ketika sampai di depan pintu, bercat putih bertuliskan klinik Bakti Media di atasnya. Tampak dua orang suster yang sedang duduk menikmati makan malam ketika Niken masuk memberi salam.
Gadis berkulit putih dengan wajah mungil itu tak banyak basa-basi. Ia langsung saja memberitahu maksud dan tujuan datang ke klinik dengan langsung menanyakan kabar Luna. "Oh iya, Luna baik-baik saja. Udah siuman kok. Dia ada di kamar nomor 2. Ada Bu Amber di dalam juga," terang salah satu suster seraya mengacukan ibu jari ke salah satu pintu. "Bu Ambar," Niken membatin. Mendengar nama Bu Ambar yang disebut, gadis itu lantas mengurungkan niat untuk bertemu dengan temannya. Niken yang sudah sejak tadi berencana bicara dengan Luna di jam istirahat menjadi enggan dan memilih kembali ke lane cepat-cepat. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Nantikan kelanjutannya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan pencet tanda tombol lonceng agar saya dapat